Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu anak-anak muda, saya mengucapkan selamat pagi. Shalom. Shalom. Boleh sambil lambaikan tangan, shalom. Percaya ibadah pagi ini akan mendapat kekuatan dan mukjizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, sebelum kita memulai lebih lagi, saya menghimbau selaku hamba Tuhan agar segala bentuk kegiatan handphone mohon dinonaktifkan atau disilentkan, supaya ibadah tetap berjalan dengan hikmat. Adapun notif masuk, jangan mau tergoda. Sebab fokus kita adalah menikmati kebaikan Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita akan bernyanyi buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami bawa segenap hati, tubuh, jiwa, kekuatan, akal budi kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Haleluya. Haleluya. Yesus, kekasih hatiku, mempelai priaku, bagiku dia serahkan dirinya, tersalib di Golgota. Siapakah diriku ini? Kehidupan yang tak berarti, tetapi karena kasih-Nya ku jadi berharga. Oh Yesus, inilah seluruh hidup. Biar hati kami menjadi tempat-Mu ya Tuhan. Biar hatiku menjadi tempat Kau bertahta sepanjang jalan. Sepanjang jalanku ku berserah padamu. Ku merindu jadi mempelai-Mu selamanya. Darah-Mu yang ya Tuhan, dan darahnya yang mahal, suci tak bernoda. Dia hapuskan segala dosaku dan menjadikan baru, agar ku beroleh hidup, dibela dan dipelihara, jadi milik-Mu, jadi miliknya sendiri, dan yang dikasihi. Oh Yesus, inilah seluruh hidup. Biar hati kami menjadi tempat-Mu, biar hatiku menjadi tempat Kau bertahta sepanjang jalanku. Sepanjang jalanku ku berserah padamu. Ku merindu jadi mempelai-Mu Sama-sama kita bangkit berdiri anak muda Bapak Ibu. Sama-sama katakan oh Yesus, oh Yesus, inilah
menjadi tempatmu. Biar hatiku menjadi tempat kau bertahan. Saya serahkan kepada hamba-Nya sepanjang jalanku, ku berserah padamu, ku merindu Shalom Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah buat hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan pada pagi hari, amin. Kita akan membacakan firman Tuhan, kita mengambil firman Tuhan dari Mazmur 84 ayat 2 sampai 5. Sekali lagi Mazmur 84 ayat 2 sampai 5, saya minta supaya kita bergantian membacakan firman Tuhan ini supaya kita semua diberkati Tuhan pada pagi hari, amin. Demikian firman Tuhan, rindu kepada kediaman Allah ayat 2. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Haleluya. Anugerah-Mu yang besar memberkati dan menyertai kami Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Anugerah-Mu ya Tuhan. Bersama-sama katakan, anugerah
kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hati tercengangku. Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segala, seluruh bintang pun bersinar. Haleluya. Oleh ucapan-Mu, Engkau pun mengasihiku. Segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku terimalah. Persembahan segala puji, oh segala puji, segenap hatiku ya Tuhan. Terimalah. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu anak-anak muda. Kita menghormati kebaikan Tuhan. Oh, segala puji, segala puji, segenap. Oh, terimalah, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Ya, segala puji dan hormat, segala puji
persembahkan seluruh kekuatan dan hatimu, katakan segala puji, segala hormat. Mari hormati Tuhan. Angkat tanganmu, persembahkan suaramu yang terbaik buat Tuhan. Yes. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Jemaat Tuhan saja, angkat tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan, katakan segala puji, segala hormat, segenap hati kami. Ya Yesus, ya Yesus. Di dalam kelemahan kami tetap menyembah Tuhan. Di dalam kelemahan kami nyatakan Yesus Tuhan. Aku sebagai persembahan. Once more, katakan segala puji, segala puji. Segenap hatiku, segenap hati, tubuh jiwaku, Yesus, oh terimalah sebagai persembahan yang terbaik ya Tuhan. Oh amin, amin. Kami membawa yang terbaik untuk Tuhan. Yes. Segala puji, oh segala hormat, segenap hatiku. Terimalah ya Tuhan, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan, sebagai persembahan, sebagai persembahan, ya, sebagai persembahan, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Haleluya. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Allah kami yang dahsyat. Yesus namanya, tiada kuasa melebihi nama Yesus. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Katakan kanan kirimu, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita ajaib. Haleluya. Sebab tidak ada terukur kasih kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Yes, tepuk tangan semuanya yuk. Haleluya. Kami datang ke rumah Tuhan, memuji menyenangkan hati Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi, yes, mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia, kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur, haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu, amin. Panjang, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku, oh, oh, hatiku bersyukur, jiwaku mulut kami memuji Tuhan.
panjang dan lebarnya, oh panjang dan lebarnya. amin. Katakan jauh tinggi mengatasi langit, Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kasih setia, kasih setiamu besar selamanya. Yo boleh angkat tanganmu, katakan kasih setia, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku mulutku ya Tuhan bersorak memuji Engkau Yesus. Oh, ada perbuatan besar anugerah, takkan berhenti ku memuji namamu. Yo jemaat Tuhan saja katakan, tiada terukur besar kasih setiamu. Yes, katakan panjang dan lebarnya, yeah. Panjang. Amin. Hari ini karena Tuhan, yes. Dalamnya kasih setiamu, yo. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, oh, jiwaku mampu, mulut kami ya Tuhan bersorak memuji Engkau Yesus. Ada perbuatanmu besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama. Katakan tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu. Amin. Panjang, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Terima kasih Yesus. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, oh, kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setia, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya kalau Bapak Ibu bernyanyi dengan segenap kekuatan, maka di situ mujizat Tuhan pasti terjadi. Katakan amin. Amin. Segala persoalan sakitmu, kata Tuhan, kalau engkau memuji Tuhan dengan semangat, maka ada keajaiban pasti terjadi. Katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat nama Tuhan kita. Siap melompat bagi Tuhan, katakan amin. Haleluya. Yes, kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Yes. Haleluya. Tahun ini tahun pembebasan bagi kami yang totalitas kepada Tuhan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan, membawa pembebasan bagi semua. Tunjuk kanan kirinya, tidakkah kau tahu inilah. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Kanan kirinya senggol dong, katakan saudara. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua dalam nama Yesus. Tidakkah kau tahu inilah. Yang beriman angkat tanganmu. Bebaskan tawanan ini tahun. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh, amin. Lompat dan
dengarlah sangkala membawa pembebasan. Tunjuk kanan kirinya, tidakkah angkat tanganmu, bebas. Ini tahun, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun. Oh, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebas. Dalam nama Yesus yang percaya, nyanyi dengan segenap hatimu. Semua tawanan Dilepaskan. Haleluya. Persiapkan dirimu, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan soraklah, sebab ini tahun. Saya melihat belum semua dengan iman Bapak Ibu. Ini tahun pembebasan. Ini tahun. Yang muda sampai yang tua, mari angkat tanganmu. Siap-siap melompat bagi Tuhan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun ya Tuhan, ini tahun pembebasan. Amin. Semua tawanan, haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun, amin. Sebab ini tahun pembebasan. Tahun pembebasan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Katakan, aku bebas. Aku bebas. Beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kami datang dengan membawa syukur kami ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Amin. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Kami bawa hati kami ya Tuhan, ku membawa hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidup. Inilah persembahan kami, inilah persembahanku untuk
Yesus, untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Yesus. Dia sangat baik bagi engkau dan saya. Mari nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Haleluya. Aku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyerahkan-Mu. Karya-Mu sungguh indah bagi setiap kami, oh. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, ku membawa hati hanya Engkau, Yesusku, Yesusku, Kau terindah selamanya. Ku membawa hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Inilah persembahan untuk Yesus, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku membawa hatiku, ku membawa di hidup, Yesusku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku membawa hidupku ya Tuhan. Ku membawa hidup. Inilah persembahan. Yesusku. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita mengasihi Tuhan lagi. Katakan, bawa kami dekat ya Tuhan. Yesus, bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku dekat, bawaku dekat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat. Hatiku kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu.
Yesusku kau terindah, Yesusku kau terindah, selamanya aku menyembah. Kami bawa hidup kami Tuhan, ku membawahi, inilah persembahan, persembahan untuk Yesus, untuk Yesus, kau terindah, selamanya ku membawa hatiku, ku membawa hati ini hanya Engkau, Yesusku, Yesusku, kau terindah, selamanya ku membawa hidupku. Persembahan, persembahan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Yesusku, kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari persembahkan yang terbaik. Ku membawa hati, kau di Yesusku yang terindah, kau terindah, selamanya ku Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Salam. Salam. Iya. Selama ada jiwa di rumah Tuhan, pasti percayalah Tuhan hadir. Haleluya. Tapi kalau nggak ada jiwa, Tuhan tidak hadir. Apalagi jiwa yang haus dan lapar akan firman Allah. Dia pasti sedang dia perhatikan, adakah jiwa yang haus dan lapar akan firman Allah. Adakah hati yang haus dan lapar akan firman Allah. Saudara, kita buka Alkitab kita. Ini ayat populer. Saya belum bertobat, sudah hafal ayat ini. Tapi itu kembali kita dengar pada pagi hari ini. Matius 6 ayat 33. Haleluya. Sudah menemukan semua? Matius, Injil Matius pasal 6 ayat 33. Kalau sudah menemukan, baca dengan semangat, dengan penuh dengan sukacita. Matius 6 ayat 33. 1, 2, ya. Ya. Saya baca sekali lagi. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua yang beragama Kristen hampir hafal ayat ini. Yang kerjanya hari ke hari berbuat dosa, hafal juga ayat ini. Saudara, tema firman hari ini, prioritas dalam hidup. Prioritas dalam hidup. Pastikan prioritas dalam hidup kita adalah mencari kerajaan Allah. Prioritas hidup adalah mencari kerajaan Allah. Prioritas artinya yang utama dalam hidup kita adalah mencari kerajaan Allah. Semua manusia yang bernapas kecuali tidak bernapas lagi. Pasti semua manusia, mayoritas manusia, prioritas dalam kehidupannya adalah mencari kerajaan dunia. Apa itu kerajaan dunia? Itulah yang kelihatan ini. Kerajaan dunia sementara. Kerajaan Allah kekal. Tapi terlalu banyak umat manusia mencari yang sementara. Jangan-jangan anak Tuhan, hamba Tuhan masih di sana hidupnya mencari kerajaan dunia. Adam dan Hawa, prioritas mereka, prioritas hidup Adam dan Hawa adalah mencari kerajaan Allah. Maka Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Itu gambaran dunia. Taman Eden, prioritas mereka bukan Taman Eden. Tapi prioritas Adam dan Hawa mencari kerajaan Allah. Di kerajaan Allah pasti Allah pencipta langit, bumi, laut, segala isinya ada di sana. Ya. Di kerajaan Allah maka Tuhan pencipta langit, bumi, laut, segala isinya ada di sana. Kerajaan dunia, jangan cari Tuhan dalam kerajaan dunia, nggak ketemu. Saudara, semuanya itu akan ditambahkan padamu. Kita kan masih di dunia. Itu jangan prioritas kita mencari dunia. Mencari yang sementara. Tapi fokus hidup kita mencari kekekalan. Hidup dalam kekekalan. Kalau saya lihat dalam kitab Keluaran, Musa itu berapa tahun umurnya di dunia? Hanya 120 tahun. Dia hidup 120 tahun. Di sana dikatakan kitab Keluaran, matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Yang pakai kacamata pada pagi hari ini matanya udah kabur, termasuk saya. Kalau saya tanpa kacamata kurang jelas membaca. Ini bukan gaya-gaya supaya makin ganteng, bukan. Ya. Pakai yang hitam lebih keren. Ya. Tapi kalau orang tua, kenapa kacamata? Karena supaya membaca. Maka Musa matanya belum kabur,
Kekuatannya belum hilang. Makanya kalau kekuatan belum, tidak ada kelelahan. Kalau kekuatan dia lelah, dia ibadah lelah. Jadi musuh gak pernah absen. Di zaman kita, dia nggak absen. Kenapa? Kekuatan belum hilang. Ya. Kalau kekuatan belum, berarti dia kuat. Kekuatannya belum hilang, berarti dia adalah orang kuat. Kalau dia lelah, ya, mau naik sepeda motor pun ke gereja, beratlah. Saudara, itu pun umurnya hanya 120 tahun. 120 tahun ini sementara. Sementara 120 tahun. Saudara kekasih, makanya dikatakan prioritas dalam hidup mencari kerajaan Allah. Ya. Kalau kita lihat, apa itu kerajaan Allah? Roma pasal 14 ayat 17. Makanan dan minuman ada di dalam dunia. Jangan persiapkan uangmu untuk makan BPK di sorga. Enggak ada itu. Ya. Menabung sekarang di surga makan BPK kita. Makan kari kambing. Ya. Pokoknya makan enak. Sekarang persiapkanlah, kutabunglah. Supaya enak-enak kita di sorga. Segala makanan di sorga bisa kau nikmati. Enggak ada makanan di bumi, enggak ada di sorga. Karena di sorga enggak butuh lagi itu. Itu perkara dunia soal makan dan minum. Soal kendaraan. Enggak ada di sorga kendaraan. Aku dan di sorga Fortuner lah. Ya, maka aku pelajari sekarang. Ya. Sebagai driver, ya, sebagai supir, supaya di surga kan, walaupun nggak punya mobil di bumi ini, nanti di surga, ya, mobil saya minimal lah 600 juta begitu. Nggak ada, jangan mimpi di surga ada mobil. Itu perkara di dunia ini. Makan, minum, itu ada di kerajaan dunia. Belajarlah sungguh-sungguh. Di bumi nanti kan kalau nggak dapat camat di sini, nanti di surga jadi camat. Nggak ada camat di surga. Presiden pun nggak di surga. Jangan belajar sungguh-sungguh supaya jadi nanti gubernur. Ya, nanti tanggal 6 bulan ini akan dilantik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Mereka dilantik oleh presiden yang tidak ada sengketa. Mereka sedang sama-samanya. Macam mana gaya, macam mana cara berdiriku. Nanti dilantik presiden. Saudara. Ya. Itu masalah dunia. Itu ada di kerajaan dunia. Ya nggak dapat gubernur di dunia ini, nanti di surga jadi gubernur. Sesat itu. Nggak ada gubernur di surga. Walaupun di bumi melarat, nanti di surga konglomerat. Gak ada lagi konglomerat di surga. Di dunia ini yang ada konglomerat. Saudara, itu ada di kerajaan dunia. Soal makan, soal minum, soal kedudukan, soal harta, itu ada di dunia sekarang. Ada firman berkata, makanya tabunglah hartamu di surga. Sekarang berbuat baik, apa yang kita beri, berilah sekarang. Tentunya dengan tuntunan Roh Kudus.
Dikatakan prioritas dalam hidup mencari kerajaan Allah. Kalau prioritas hidup kita mencari kerajaan Allah, kita tidak cinta dunia. Ya. Enggak cinta dunia. Makanya kalau saudara, ibu bapak, prioritas hidupmu mencari kerajaan Allah. Kata firman tadi pembacaan Matius 6 ayat 33, itu yang di dunia ini hanya bonus, ditambahkan. Amin. Itu bonus. Jadi jangan yang di dunia menjadi prioritas utama, tapi jadikanlah prioritas utama dalam hidup kita adalah mencari kerajaan Allah. Saudara, kita melihat mencari kerajaan sama buktinya kita prioritas hidup kita mencari kerajaan Allah. Kita lihat Yesaya 46 ayat 13. Apa itu? Jadi apa yang kita harus lakukan dalam hidup ini? Kalau prioritas dalam hidup kita adalah mencari kerajaan Allah. 46 ayat 13. Yesaya 46 ayat 13. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Iya. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi. Saudara, kita sebagai anak Tuhan atau hamba Tuhan, yakin enggak kita sudah selamat? Haleluya. Jangan-jangan sudah puluhan tahun ikut Tuhan, tapi tidak yakin dia sudah selamat. Yang pertama, kalau kita sudah selamat, maka benarlah kita prioritas utama dalam hidup kita adalah mencari kerajaan Allah. Yang pertama adalah pastikan kita sudah menerima keselamatan. Orang-orang selamat tampil beda dengan orang-orang yang binasa. Saudara, saya memuji Tuhan sekuat tenaga. Kenapa sekuat tenaga saya memuji Tuhan? Saudara lihat dari belakang. Lihat saya memuji Tuhan, cara saya memuji Tuhan. Di manusia. Segenap kekuatan, segenap tenaga, roh jiwa tubuhku, ku persembahkan. Sebelum nyanyian semangat itu, saya masih duduk. Berarti, betapa saya begitu kita mulai menyanyi, saya langsung nggak tahu saya yang di belakang saya lebih sukacita atau saya lebih sukacita. Hanya Tuhan yang tahu. Haleluya. Saya nggak tahu. Mungkin saudara lebih semangat dari saya karena saudara lebih muda. Masih umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Wajarlah kalau saudara lebih semangat memuji Tuhan. Tapi keterlaluan kalau umur 67 tahun lebih semangat dari umur 25 tahun. Kita untuk bukan mencari pujian manusia datang ke rumah Tuhan. Supaya kita benar-benar dipuji oleh Tuhan. Hebat anakku, hebat hambaku. Begitu semangatnya luar biasa. Mari, saya gembala, ya bolehlah saya memuji Tuhan. Udah usia pun sudah, ya kalau di Puskesmas ada kartu merah, lansia.
umur 60 tahun ke atas, sudah lansia itu. Selalu di grup itu saya. Mau minta rujukan atau apa gitu. Selalu di grup lansia, warna merah. Namanya merah. Ya, begitu udah dekat-dekat itu. Ya. Dekat ke surga atau dekat neraka, tergantung. Warna biru, warna hijau. Ya, namanya hijau kan masih semangat. Rumput hijau, mekar, bagus itu. Bunga hijau. Kalau di kampung kami perempuan selalu namanya bunga. Zaman-zaman saya anak-anak, nemburu saya pokoknya perempuan semua bunga. Bunga uli, bunga ros, pokoknya bunga lah. Indah itu. Enggak ada nama bunga, tapi laki-laki. Dibuat namanya bunga uli, pada laki-laki. Gak cocok itu. Bunga itu biasanya ke wanita, nama bunga. Ada nambur bapak saya, bunga lem. Nggak tahu apa bunga lem itu. Pokoknya bunga banyak. Nambur saya ini banyak. Bunga damai. Pokoknya dia pembawa damai sejak lahir dia. Damailah di rumah tangga itu. Dibuat bunga damai. Pokoknya banyak bunga. Ada bunga isi. Macam-macam lah nama bunga ini. Itu nama wanita. Maka saudara kasih, pastikan yang pertama. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Maka orang diselamatkan Tuhan, dia selalu mencari Tuhan. Kalau belum diselamatkan, itu hanya rutinitas mencari Tuhan. Ibadah pun, berdoa pun setengah-setengah. Memuji Tuhan pun setengah-setengah. Berkorban pun setengah-setengah. Setengah hati. Coba wanita mencintai ya kekasihnya setengah hati, tinggal menunggu. Ya, si laki-laki itu setengah hati kau mencintai aku. Ada cabang dua itu. Setengah hati ke si A, setengah hati ke si B. Enggak cocok ini setengah hati. Bukan sepenuh hati dia mencintai. Makanya ibu bapak, jangan setengah hati mencintai Tuhan. Haleluya. Segenap hati, segenap jiwa, segenap roh, segenap kekuatan. Maka orang diselamatkan itu pasti segenap hati memuji Tuhan. Segenap hati mencari Tuhan. Sampai tiap hari ketemu dengan Tuhan. Kalau tiap hari kita berjumpa dengan Tuhan, saya percaya tidak ada anak Tuhan, hamba Tuhan yang stres. Tidak ada anak Tuhan, hamba Tuhan yang susah, yang khawatir, yang takut, yang cemas. Tidak ada. Makanya, biar segenap hati kita mencari Tuhan. Sampai kita ketemu dengan Tuhan. Tiap hari kita rasakan berkat ilahi itu turun dalam kehidupan kita. Itu selalu doa sebelum kita pulang, ada berkat ilahi. Kita lihat dulu. Ini kita rasakan setiap hari melimpah berkat ilahi kepada kita. Bilangan. Bilangan. Kita lihat kitab bilangan. Kitab bilangan. Jadi ini bukan sekedar disampaikan, tapi kita nikmati tiap hari berkat ini, saudara. Di kitab bilangan berbicara berkat ilahi. Setiap hari kita nikmati berkat ilahi. Haleluya. Haleluya. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Ya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena prioritas hidup kita mencari kerajaan Allah, maka kita nikmati ini tiap hari. Tuhan menghadap, ayat 24. Ayat 24, ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kira-kira orang yang diberkati susah enggak? Stres enggak? Cemas enggak? Ketakutan enggak? Ini situasi ini. Situasi hidup ini. Memang firman sudah menubuatkan pada hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa sukar. Ya. Baguslah kalau pidato presiden kita, semangat kita. Semangat. Tapi realitanya hidup ini macam mana? Bagus presiden kita ini. Kalau saya lihat pidatonya, semangatlah. Kita banggalah lihat mendengar pidatonya. Ya. Saudara. Tapi biarlah kita lebih semangat mendengar suara Tuhan. Haleluya. Ini suara Tuhan berkata berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Setiap hari. Kalau kita mencari kerajaan Allah, itu kita alami setiap hari. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Boleh aja di mata orang, mana ini anak Tuhan itu? Orang sana enggak percaya Yesus. Mewah, rumahnya nilainya M. Anak Tuhan masih banyak kontrak rumah. Kata mereka, enggak usah kecil hatimu. Ya. Jangan dengar itu. Dengarlah suara Tuhan. Ya. Makanya fokus mendengar suara Tuhan. Suara dunia ini seringkali melemahkan kita, mematahkan semangat kita. Maka fokus. Orang mencari kerajaan Allah selalu fokus hidupnya mendengar suara Tuhan. Kita bergembira karena firman berkata berkat ilahi Tuhan berikan kepada orang sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Saudara. Dalam doa puasa kemarin diperhadapkan orang tidak percaya Tuhan selalu makanan apa yang kita makan hari ini. Mereka selalu memikirkan yang enak. Karena apa? Ada uangnya. Yang menjadi masalah, enggak ada uangnya, sedikit uangnya. Mau mikir makan enak hari ini apa? Uangnya sedikit kok. Jangan pikir makan enak kalau uang sedikit. Stres nanti. Kalau banyak duit, selalu memikirkan di jalan mana makanannya, di restoran mana makanannya. Ya wajarlah banyak uangnya. Jangan pikirin makan enak. Tapi pikirkanlah makanan rohani. Jangan selalu mikir makanan jasmani. Di Tesalonika kah? Makanan enak itu 2 Tesalonika 1, Tesalonika 2, Dinias Tesalonika. Kalau orang Batak ke sana cari rumah makan Tesalonika. Rasanya sama yang di Medan dengan Dinias. Maka jangan fokus kepada lahirnya. Tapi fokus cari makan rohani yang enak. Pastikan dikala tidak datang di rumah Tuhan,
kita memakan makanan rohani yang enak. Haleluya. Maka kalau sehat rohani kita, walaupun menderita, penderitaan tidak membawa kita masuk kepada lembah kesusahan. Tapi karena sehat rohani, di sekeliling kita, kenapa dia bisa gembira terus, tidak ada mengeluh? Tetangga kita berlebih, uangnya berkelebihan, nggak ada damai sejahtera, lahi terus. Ya, paling sedikit 2 ronde, itu suaranya berterik-terik gitu. Kenapa? Karena mereka tidak mencari kerajaan Allah, tidak mencari makanan rohani. Maka pastikan kalau kita menikmati makan rohani setiap hari, apapun yang terjadi dalam hidup ini kita kuat. Haleluya. Di kanan kiri tergeletak, tapi kita masih berdiri teguh. Di kanan kiri nggak mau datang ke Tuhan, nggak usah lagi beribadah lagi, menderitanya. Kenapa? Karena tidak menikmati makanan rohani. Makanan rohani itu membuat sehat rohani kita. Makanan jasmani membuat sehat jasmani kita. Maka prioritas kita mencari setiap hari makanan rohani. Nikmatilah makanan rohani. Haleluya. Ini saudara. Maka orang-orang diselamatkan. Kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, fokus kita mencari makan rohani. Orang yang belum diselamatkan, fokus hidupnya hanya mencari makanan jasmani. Mereka tidak butuh makan rohani, mereka tidak butuh firman, mereka tidak butuh beribadah. Karena apa? Fokus hidupnya hanya mencari makanan jasmani. Saudara, ya, itu Tuhan ingatkan. Jadi pastikan kalau prioritas hidup kita mencari kerajaan Allah, berarti kita sudah diselamatkan Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, orang yang diselamatkan Tuhan, maka dia peka melihat orang, memperhatikan orang. Ini belum selamat, ini belum selamat. Minimal keluarga kita yang belum diselamatkan. Jangan-jangan saudaramu dipersiapkan untuk binasa. Ya. Maka inilah beban kita orang diselamatkan. Tuhan, caramu Tuhan, pakai hidupku supaya saudaraku diselamatkan Tuhan, supaya tetanggaku diselamatkan Tuhan, supaya teman kuliahku, teman sekolahku diselamatkan Tuhan. Biarlah dengan caramu. Caraku seringkali gagal. Biarlah cara Tuhan, pakailah saya menurut caramu. Pakailah hidupku dengan cara Tuhan supaya temanku, saudaraku, pemilikku diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita diselamatkan, maka beban kita supaya saudara kita, teman kita, sahabat kita diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Itu saudara. Maka mari kita tangisi, minimal dimulai kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi orang diselamatkan, itulah orang yang mencari kerajaan. Dia sudah diselamatkan Tuhan dan terbeban untuk menyelamatkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua saudara. Jadi prioritas dalam hidup adalah mencari kerajaan Allah. Yang kedua, pastikan ya, kalau prioritas kita mencari kerajaan Allah, maka kita pasti menjauhi dosa. Ya. Kalau kita sudah menjauhi dosa, pasti kita mempersiapkan hidup
untuk Tuhan. Kita lihat Roma pasal 6. Ayat 12. Roma pasal 6. Menjauhi dosa dan pasti mempersembahkan hidup untuk Allah. Roma 6 ayat 12. Ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Menuruti keinginannya. Ya. Jadi dosa harus dijauhi. Bahkan minta kuasa Tuhan supaya keinginan itu dipatahkan dari hidup kita. Terus Ayat 13. ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk Sampai di situ dulu. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Jadi anggota tubuh kita jangan kita serahkan sama dosa. Hati-hati anak Tuhan, hamba Tuhan. Tangan, pikiran, mata, telinga, mulut, semua anggota tubuh kita. Ya. Tuhan berkata tadi, berkat ilahi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jadi kita enggak main-main hidup ini. Karena berkat Tuhan dicurahkan kepada kita, berkat ilahi, Tuhan memberkati dan melindungi. Dilindungi kita tidak terbawa arus dunia. Daging kita yang suka berbuat dosa. Tapi karena Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita, ada kuasa Tuhan di dalam diri kita untuk menjauhi hidup kita dari dosa. Terus Pak. untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Iya. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Iya. Waktu kita berdosa, kita mati. Terputus, orang mati nggak ada hubungan dengan Tuhan. Orang Farisi, orang munafik, ahli Taurat, dia mati. Terputus hubungan mereka dengan Tuhan. Ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, mereka berdoa kok. Tapi putus hubungan. Orang berdosa yang suka menghakimi, merasa dirinya rohani, yang lain duniawi. Tapi kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, kita sadar kita belum sempurna. Perjuangan kita supaya kita benar-benar menjauhi dari dosa, ya. Menjauhi dosa dan mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Itu saudara. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah. Mari kita, anggota tubuh kita kepada Allah, menjadi senjata Allah. Mulut kita menjadi lain Tuhan. Pikiran kita, hati kita, seluruh kekuatan kita, biarlah hidupku menjadi senjata Allah. Orang diselamatkan melalui kita. Tuhan menyelamatkan melalui suara kita. Maka buka suaralah. Tuhan berbicara engkau. Ini kelihatannya belum menerima keselamatan. Tuhan selamatkan dia, pakai mulut saya. Pakai mulutku. Kadang-kadang kalau orang-orang pelajar, bagaimana kau mau menyelamatkan dia? Kau kan lebih bodoh sedikit daripada dia, lebih terbanyak, kau lebih bodoh banyak. Gak nyambung lah, gak cocok kau memberitakan keselamatan kepada dia. Kadang-kadang intimidasi, bilang
bukan aku berkata-kata, Tuhanlah yang berkata-kata lewat mulutku. Jangan lihat dirimu, lihat Tuhan yang sedang berkata-kata lewat kita. Haleluya. Ini saudara. Jadi mari, roh jiwa tubuh seluruh hidup kita, Tuhan pakailah hidupku menjadi senjata kebenaran. Ini saudara. Makanya hidup kita persembahkan. Kita persembahkan hidup kita untuk menjadi senjata kebenaran. Yang ketiga saudara. Yang ketiga, prioritas dalam hidup adalah mencari kerajaan Allah. Yang ketiga yang sangat penting, membangun hidup kudus. Pastikan hari ke hari hidupmu dibangun hidup dalam kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi perlu dibangun kehidupan ini untuk hidup kudus. Untuk hidup kudus adalah pengorbanan. Segala keinginan kita harus mati. Keinginan kita selalu ingin berbuat dosa, tapi harus minta kekuatan dari Tuhan. Karena Tuhan, Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan. Karena Yesus menyertai kita, maka ada kuasa untuk mengalahkan keinginan daging kita. Sejak Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, maka keinginan daging itu harus dikorbankan. Saudara, makanya kita ikut Tuhan ini, jangan turuti keinginan dagingmu. Turutilah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita menuruti kehendaknya Tuhan. Dikatakan firman, ini khusus anak Tuhan, hamba Tuhan. Di Injil Matius, bukankah kami mengusir setan, mengadakan mujizat, ya? Kami bernubuat, tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Bahkan yang mengaku anak Tuhan, hamba Tuhan, dikatakan di sana, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Ada juga anak Tuhan, hamba Tuhan, pembuat kejahatan. Kenapa? Memang dia terima karunia. Dia doakan orang sakit sembuh. Dia bilang hujan mau turun. Hujan berhenti, tidak boleh turun. Nggak jadi turun hujan itu. Iblis bisa bikin begitu. Aturan hujan turun, tidak turun. Jadi anak Tuhan, hamba Tuhan merasa hebat. Mengusir setan, bernubuat. Waktu dia menambahkan firman, banyak orang tertawa, banyak orang menangis. Sepertinya rohani ya, tertawa menangis. Ada saatnya mereka tertawa luar biasa. Saatnya menangis sejadi-jadinya. Tapi belum tentu tertawa, menangis belum tentu menjadi orang rohani. Belum tentu. Saya sudah lihat orang yang dua syafaat 1 jam, satu orang dia menaikkan 2 syafaat. Waduh, kami juga ngantuk-ngantuk itu. Jam 1 siang itu berdua itu. Waduh, udah teler semua. Saat dia menaikkan 2 syafaat 1 jam, kadang-kadang lebih. Tapi air hidupnya diseret oleh iblis. Menuruti keinginan daging, tinggalkan suami, tinggalkan anak, karena menuruti keinginan daging. Hati-hati ya, anak Tuhan, hamba Tuhan, jangan turuti keinginan dagingmu. Turutilah kehendak Allah. Orang yang mencari Tuhan, prioritas hidupnya mencari Tuhan, benar-benar dia menderita, dia pikul salib,
menderita dagingnya untuk menuruti kehendak Allah. Ikutlah aku, kata Yesus kepada murid-muridnya. Itu menyangkal diri, pikul salib sangkal diri. Saudara, maka jangan sampai kendor semangat kita. Ya. Kadang-kadang ya hujan terus datang tiap hari. Ini bagi daging ini. Ini ada alasan ini, hujan banjir. Hujan deras, banjir, segala macam. Menurut daging kita kan wajar. Enggak mungkin berenang. Karena hanya setengah meter. Enggak mungkin berenang di air setengah meter. Kalau 2 meter bisalah berenang dari pantai timur ke pantai barat kan. Kalau 2 meter. Kalau setengah meter bagaimana berenang setengah meter? Nggak bisa. Makanya berdoa lebih banyak supaya kita menuruti kehendak Allah. Matikan segala keinginan daging kita. Tentunya tidak sesuai dengan firman. Makan pun keinginan daging kita itu. Tapi enggak dosa kalau makan. Jangan seperti yang saya kenal ini. Dia dendam kepada kemiskinan. Lalu dia cerita. Mamaku miskin, saya pun menikah miskin, naik sepeda, saya istri 2 anak, kebenci katanya. Lalu mulai diberkati kehidupannya. Dia bilang, di Sambula ini, bikin mie kuah, mie goreng 2. Dia sendiri. Mana kawannya Pak? Katanya. Bikinlah 2 di sini. Bikin teh susu, gelas besar 2. Karena dendamnya kepada kemiskinan. Karena sudah ada banyak uang. Pokoknya dendam, makan sepuas-puasnya. Lupa buah Roh Kudus yang ke-9 itu. Apa itu? Penguasaan diri. Saya lagi ada uang, sedang diberkati melimpah. Pokoknya seberapapun saya lagi mampu, habisi. Ada uang kau dari berkat Tuhan. Maka kalau di kampung kami ada istilah, walau banyak uangnya, bahasa Batak bilang, dus-dus neima. Artinya, walau uangnya berkat melimpah, beli daging, ya paling banyak adalah 2 kilo. Ada saya tahu, uangnya banyak, baru jual tanah. 4 orangnya orang itu. 5 kilo. Ya sapi, daging sapi. Kecipratanlah saya. Diundang kawan. Mari ke rumahku ada bandeng. Wah, ada tamu kalian? Saya bilang. Enggak, hanya 4 orangnya kami. 5 kilo daging. Kau hajar juga lah. Banyak saya lihat daging itu kan pada saat itu. Saya masih SMP. Saya hajar. Saya selesaikan juga 1 piring itu. Mereka pun lebih 1 piring makan, ya aku makanlah 1 piring. Mereka lebih 1 piring, saya cukup 1 piring. Lebih banyak dagingnya daripada nasinya. Kenapa? Dapat berkat. Janganlah kita begitu. Biasa-biasa aja. Haleluya. Maka ini saudara, mari membangun hidup kudus. Kalau 3 ini kita lakukan, maka berkat ilahi tadi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, kita rasakan sampai hidup kita. Yang kedua, ayat 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kalau kita sehat panjang umur adalah kasih karunia. Kalau kita pintar, kasih karunia. Kalau lulus CPNS, kasih karunia. Bukan saya hebat, itu kasih karunia, saudara. Anak semua baik-baik, ya, pintar-pintar semua, kasih karunia. Ada yang berkata, itulah anakku makan yang enak, maka semua anakku pintar-pintar, semua anakku cantik-cantik dan ganteng-ganteng katanya.
Sombong nih manusia ini. Itu kasih karunia. Kalaupun anakmu cantik dan ganteng, kasih karunia. Kalaupun anakmu pintar, itu kasih karunia. Haleluya. Saya bisa berdiri hari ini, sudah jalan 67 tahun ini, kasih karunia. Haleluya. Enggak ada saya banggakan dari diriku, tapi kebanggaan saya adalah Tuhan Yesus ada di pihakku. Dan yang terakhir berkat ilahi dikatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Setiap hari siang malam dihadapkan wajahnya kepada kita. Kita lihat wajah Tuhan. Maka anak Tuhan, hamba Tuhan berbeda. Sukacita di sini terpancar dari wajah. Susah di sini terpancar dari wajah. Saudara, saya teringat mungkin 25 tahun yang lalu ada ya keluarga saudara yang meninggal, jadi saya nggak kenal sama saya. Dia bilang sama saya, marga doamu katanya, marga segala. Saya bilang, bagaimana hubungan famili? Begini saya terangkanlah hubungan famili yang meninggal ini. Jadi Bapak tak menilai dia waktu itu. Pekerjaannya apa? Saya hamba Tuhan. Oh pantas. Damai hatiku melihat lain katanya. Coba bayangkan. Kenapa damai? Berarti yang dilihat ada Tuhan. Haleluya. Pastikan ada Tuhan bersama kita. Maka setiap kita katakan mereka memiliki damai. Karena biarlah mereka melihat Tuhan ada bersama kita. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai. Kalau damai hatimu itu seperti magnet, ada daya tarik. Tapi kalau kau ketakutan, ibu bapak ketakutan, dia mundur. Ngeri ya, biarlah aku mundur teratur. Karena itu berdampak. Kalau kita ketakutan, orang makin jauh dari kita. Tak mau mendekat kalau kita adalah orang yang ketakutan. Tapi kalau damai ada di hati kita, damai dari Tuhan itu menarik banyak jiwa. Haleluya. Amin. Untuk firman. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Haleluya. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Bersyukur atas kasih karuniamu. Oh, salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikannya menggantikan diriku. Bukan karena kekuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia
Karuniamu, salibmu ya Tuhan. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung ya Tuhan, menanggung semua dosaku, menggantikan diriku, bukan karena kekuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawa yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas Yesus, 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 apa arti hidup? Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Bapak Ibu, anak-anak muda, masih ada yang belum dapat perjamuan? Jikalau belum dapat perjamuan, boleh lambaikan tangannya supaya semua dapat perjamuan. Sudah? Mari jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Sebentar kita akan menghormati Tuhan. Mari angkatlah perjamuanmu, kita nyanyikan lagu ini. Katakan, Yesus, apa arti bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik Tuhan, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas panggil namanya. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari ibu bapak saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada korban Kristus. Tubuhnya terpecah, darahnya tercurah di atas kayu salib. Itu bukti kasih Yesus yang sempurna bagi kita. Dengarlah firman, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percaya saudara akan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya. Dengarlah firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara kadar Kristus? Marilah kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur Tuhan, luar biasa berkat-Mu. Kami sudah makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Kami bersyukur sudah kata menerima berkat ilahi. Haleluya. Kami terima kesehatan ilahi. Kami terima kekuatan ilahi. Kami terima keberhasilan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kaulah dipermuliakan di dalam hidup kami, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Katakan bersama. Amin. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu, anak-anak muda. Mau diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tak pernah kami ragu Tuhan, ada penyertaan-Mu yang memberkati kami. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah, Yesus, Yesus. Yesus, Kaulah Raja. Sama-sama kita bangkit berdiri yang sudah memberikan persembahan. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bagiku senantiasa. Denganmu ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kuasa-Mu, kuasa-Mu bagi kami semua. Amin. Denganmu ku kan berjalan dari kemuliaan kemuliaan selamanya. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami menjalani aktivitas kami, ada Tuhan yang menolong kami. Haleluya. Katakan Yesus, Yesus.
Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Dengan lututku kau berjalan, amin, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Oh Yesus, berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah, haleluya. Haleluya. Kita akhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat ilahi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung Kepala Gereja, mempelai pria surga yang kita nantikan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya ya Tuhan, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saling berjabat tangan satu dengan yang lain, nyatakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setia, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Oh, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Oh, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih
kasih setia, kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Mari hadirin tamborin, kita akan berdoa. Makasih pelayanannya.